Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. Let me introduce my team. We are from the 9th group. We are consist of 3 members. I myself, my name is Anita Sari. The second member is Hajrayana, and the last one is Nur Asisa. So in this moment, we will explain about chapter 3, the talking about skill and language in English for a specific purpose. We have divided this material into 3 explanations. The first is talking about specific content and skill. The second explanation talking about grammar, reading, and writing. And the third explanation talking about speaking and listening. So let me explain about part 1, the talking about specific content and skill. Well, ladies and gentlemen, many ESP courses focus on skill and content rather than language forms. So this course will introduce the following rules of ESP course design that consists of 5 skills. The first is grammar, the second one is reading, the third is writing, the fourth is speaking, and the last one is listening. But before we explain about these 5 skills, let me introduce to all of you about the specific content and also skill. Specific of content. In ESP, specific can refer to language and to content. In terms of language, the course designers needs to consider to what extent particular examples language in the ESP discipline are unique to the file and to what extent particular forms are generic across all areas. Early course designers analyze target text in terms of lexical grammar and use this as syllabus items in the belief that the grammar and vocabulary used are unique to the setting. The second one is skill. In skill, ladies and gentlemen, a focus on skills is central to ESP course design and often takes precedence over a focus on linguistic works. One reason for this may be that skills and text are central to many areas of ESP and are relatively easy to identify in ESP settings. The first consideration is whether skills are receptive, reading and listening, or productive, speaking and writing. Jadi apa yang dimaksud dengan yang barusan saya jelaskan tadi? Perlu kita ketahui bersama bahwasanya ada 2 faktor yang sangat mempengaruhi dalam mendesain kelas ESP atau English for Specific Purpose. Apa saja 2 faktor itu? Yang pertama adalah pengkhususan konten dan yang kedua adalah skill. Apa yang dimaksud dengan pengkhususan konten? Yang dimaksud dengan pengkhususan konten adalah seorang course designers harus mampu menentukan konten-konten apa saja yang sesuai dengan kebutuhan kelas dan juga harus pintar menentukan bahasan-bahasan apa saja yang bisa dimasukkan di dalam kelas ESP atau English for Specific Purpose. Yang dimaksud dengan yang kedua yakni skill atau keterampilan yang diutamakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam bahasa Inggris ada beberapa skill. Yang pertama adalah reading, speaking, listening, and writing. Nah, dari keempat skill ini itu dibagi menjadi ke dalam 2 keterampilan. Ada keterampilan yang bersifat reseptif dan ada keterampilan yang bersifat produktif. Yang keterampilan di sini yang bersifat reseptif itu adalah reading dan listening atau membaca dan mendengarkan. Sedangkan keterampilan yang bersifat produktif itu adalah speaking dan writing atau berbicara dan menulis. Nah, skill yang diutamakan di sini artinya adalah seseorang atau course designer harus berfokus pada praktik kelas yang diajarkan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa jenis-jenis dari ESP begitu banyak, ada ESP for Economic Law, ESP for Mathematics, and etc. Nah, tentu saja seorang course designer di sini harus menentukan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan para pembelajar sehingga sesuai dengan jenis ESP sesuai nanti dengan sistem pembelajarannya. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya mengenai 5 skill, yakni writing, speaking, listening, writing, and also grammar akan dijelaskan oleh teman saya, oleh saudari Nur Asisa dan saudari Hajrayana. Terima kasih.
Well, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Aziza from class Peak A 7th semester. Jadi pada kesempatan hari ini, I will explain chapter 3 about language and skills in English for specific purpose. This chapter introduces the role of developing language areas in ESP course design. So the first one is grammar, reading, writing, speaking, and listening. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan three courses. Jadi yang pertama itu adalah grammar atau tata bahasa. Dalam EGP course or English Grammar Program, umumnya ada penekanan pada tata bahasa. Ini biasanya menjadi salah satu untayan urutan utama dalam silabus. Secara tradisional, tata bahasa berfokus pada sinteks, bentuk dan aspek, dan silabus. Biasanya dimulai dengan bentuk yang paling sederhana dan berlanjut hingga yang paling kompleks. Misalnya dari kata kerja to be dan bentuk simple present tense hingga penggunaan gerund. Seorang course design perlu memutuskan apakah fokus pada tata bahasa akan dimasukkan dalam kursus, dan jika demikian aspek tata bahasa mana yang akan difokuskan dan deskripsi bahasa mana yang akan menginformasikan course tersebut. Keputusan tentang item tata bahasa mana yang harus dimasukkan dalam kursus ESP dapat diinformasikan oleh analisis wacana yang dapat menunjukkan bentuk linguistik umum dalam situasi target. Kemudian itu about writing atau penulisan. Very often writing plays a very important role within ESP. Dalam EAP or English for academic purpose, misalnya penulisan akademis sangat penting karena sebagian besar penilaian akademis dibuat melalui sarana writing atau penulisan. Gagasan tentang literasi akademis telah mendapat banyak perhatian dari beberapa tahun terakhir. Saat ini keaksaraan dianggap sebagai keaksaraan jamak dan merupakan sesuatu yang dilakukan oleh anggota komunitas akademis daripada yang telah diperoleh. Ini based on Highland 2013. Kemudian reading atau bacaan. Fokus pada reading di ESP telah mengikuti lintasan yang mirip dengan writing, dengan perpindahan dari fokus tingkat kalimat ke satu pada potongan teks yang lebih besar, seperti pergerakan dalam pembuatan laporan bisnis. Memilih teks untuk digunakan dalam kursus ESP or ESP course sangatlah penting. Ini mengacu pada teks yang digunakan oleh lawan bicara target dalam komunikasi. Penting untuk mencerminkan timbal balik antara membaca dan menulis dalam desain kursus atau course design. Hirvela 2016 mengusulkan perspektif membaca ke dalam menulis. Ini mencerminkan proses membaca, mengekstraksi informasi, menafsirkan informasi ini, dan menggunakannya dalam teks tertulis akademis. Ini adalah proses yang biasa dilakukan siswa saat membuat tugas akademik. Jadi saya kira itu pemaparan saya tentang 3 courses. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hajrayana. I will explain about speaking and listening. The first is speaking. Speaking is a central aspect of many ESP courses. English has become the language of business and international communication, or Kan Karanta and Lohiala Salmin 2010. And speaking is vital to execute commerce. It is important in international settings. These norms are established and adhered to. These norms are not necessarily native speaker norms. And the next is listening. As between reading and writing, this is a close relationship between speaking and listening.
Interaction involves both speaking and listening. Listening can be one way, based on a monologue, as is the case with talks, presentation and lecturer, or interactive or dialogic, as is the case with conversation, interviews and discussions. Vandergriff and Go 2012 distinguish between the core comprehension skill, which can be used individually or in combination. The first is listen for details, listen for main ideas, listen for global understanding, listen and infer, listen and predict, and listen selectively. Okay, thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.